sah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Nabi besar, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan rezeki sehingga kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran, yaitu guru mengajar untuk Nusantara. Seiring salam, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh peradaban ini. Yang saya hormati Bapak Instruktur Sri Wahono, Ibu Presenter, Ibu Reni Nurhapsar, dan adik-adik atau peserta didik, dan juga guru-guru hebat yang telah hadir pada acara Pikon ini. Hari ini materi kita yaitu tentang pelajaran IPA kelas 7 dengan judul pemanasan global yang akan disampaikan oleh Ibu Reni. Sedikit saya ceritakan tentang biodata atau riwayat tentang Ibu Reni. Nama lengkap Reni Nurhapsar, SPD, MPD. Beliau berasal dari SMP Negeri 2 Umbul Sari, Jember, yaitu Jawa Timur. Dan beliau lulus atau alumni dari FKIP Universitas Jember dengan S1 Fisika dan S2-nya mengambil jurusan IPA. Dan alamat beliau yaitu di Jember. Demikian biodata singkat tentang presenter kita, yaitu Ibu Reni Nurhapsar. Beliau adalah guru yang mengajar di SMP Negeri Umbul Sari. Adapun saya sendiri moderator yaitu Ibu Irma Suryani Arhab dari SMP Negeri 2 Wela, Aceh Barat. Hari ini Ibu Reni akan menjelaskan pemaparan pemanasan tentang global. Jadi nanti kita bisa tahu apa itu pemanasan global, bagaimana bisa terjadi, dan apa dampak-dampaknya. Untuk selanjutnya, dalam Pikon ini ada beberapa peraturan. Yang pertama, peserta Pikon dilarang membuat kegaduhan di dalam saat penyampaian materi oleh presenter. Peserta Pikon ketika masuk, kami harapkan langsung mematikan mic-nya. Peserta Pikon pada sesi pertanyaan, silahkan bertanya melalui chat atau bisa bertanya langsung. Demikian aturan dalam Pikon ini. Selanjutnya untuk menghemat waktu, saya serahkan kepada Ibu Presenter. Kepada Ibu Reni, saya persilahkan. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru hebat Nusantara serta adik-adik yang gabung di Pikon Guru Mengajar untuk Nusantara. Nah, untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan materi kelas 7 yaitu pemanasan global atau global warming. Sebelumnya tadi sudah dikenalkan, nama saya Reni Nurhapsari dari SMP Negeri 2 Umbul Sari, Jember, Jawa Timur. Nah, yang pertama adalah pemanasan global atau global warming. Pada pemanasan global merupakan proses peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, darat, pada bumi. Selama 100 tahun terakhir ini, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat
sebesar 0,74 kurang lebih 0, sampai dengan 0,18 derajat Celcius atau 1,3 sampai dengan 0,32 derajat Fahrenheit. Nah, sebagian besar peningkatan temperatur rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 sebagian besar disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas dari manusia. Nah, gas-gas rumah kaca itu antara lain adalah ada karbon dioksida atau rumus kimianya CO2, kemudian ada metana, rumus kimianya NH3, freon, rumus kimianya CFC, dan lain-lain. Nah, sumber gas diklarifikasikan di situ ada sumber yang tetap. Contohnya pada pabrik, asap dapur, pembakaran sampah. Kemudian yang kedua adalah sumber tidak tetap, yaitu kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan kegiatan lain yang menghasilkan gas emisi dari lokasi berpindah-pindah, rokok. Kemudian ada sumber campuran, yaitu yang berasal dari sumber tetap dan tidak tetap, seperti di bandara, pelabuhan, kawasan industri, dan juga di terminal. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah karbon dioksida atau CO2. CO2 itu tidak beracun tetapi keberadaannya dapat mendesak O2 atau oksigen. CO2, karbon dioksida itu dihasilkan dari hasil pembakaran. Kemudian CO2, karbon dioksida merupakan gas penyebab utama terjadinya efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah suatu keadaan di mana bumi seolah-olah berada di dalam kaca. CO2 atau karbon dioksida berfungsi sebagai kacanya. Efek rumah kaca tidaklah berkaitan dengan dibangunnya banyak gedung yang berdinding kaca. Karena selama ini kalau saya itu tanya ke anak-anak biasanya, apa yang kamu bayangkan tentang efek rumah kaca itu apa sih? Di rumah yang ada kaca-kacanya, karena saat ini itu banyak gedung yang berkaca-kaca gitu. Nah, tapi bukan itu yang namanya efek rumah kaca. Oke, jadi efek rumah kaca itu dari ada gas-gas rumah kaca yang berasal dari karbon dioksida, kemudian metan dan lain-lainnya yang berada di bumi. Kemudian ada sinar matahari. Panas matahari itu merambat melalui atmosfer kemudian menuju ke bumi. Nah, sebagian panas matahari diserap oleh bumi. Kemudian sebagian lagi akan dipantulkan kembali menuju ke atmosfer. Nah, panas matahari sebagian dipantulkan itu kembali ke atmosfer dan juga bumi. Nah, gas-gas rumah kaca itu nantinya akan menuju ke atmosfer yang nantinya di situ akan terjadilah efek rumah kaca. Nah, di sini ada matahari, kemudian dia menyerap, ada pembakaran, kemudian ada CFC freon, kemudian ada asap kendaraan, ini ada radiasi yang nantinya menyebabkan efek rumah kaca. Nah, ini ada gambaran. Yang pertama di sini adalah ketika ada panas matahari sebagian diserap oleh bumi yang memanasinya. Kemudian yang kedua, panas matahari sebagian akan dipantulkan oleh atmosfer. Kemudian yang ketiga, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Panas matahari sebagian akan dipantulkan kembali oleh
gas rumah kaca untuk memanasi bumi kembali. Oke, ini ada siklus global warming. Nah, apa sih penyebab pemanasan global? Gas-gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, di situ akan menahan panas matahari yang dipantulkan oleh bumi. Kemudian meningkatnya kadar gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer disebabkan antara lain oleh aktivitas alam dan juga oleh aktivitas manusia. Nah, itu contohnya ada beberapa contoh. Di situ ada kebakaran hutan, kemudian ada cerobong asap yang berasal dari pabrik. Kemudian dampak yang diakibatkan dari pemanasan global adalah meningkatnya suhu bumi. Selama 100 tahun ini suhu bumi meningkat 100 derajat Fahrenheit yang dapat menyebabkan pencairan es pada daerah kutub. Nah, ini daerah kutub yang di situ penuh dengan es, esnya akan mencair sehingga di situ kita lihat ada gambar beruang kutub yang dia seharusnya hidup ini. Karena esnya mencair, dia hanya tinggal sedikit yang dia tempati. Kemudian dampak berikutnya adalah peningkatan permukaan air laut. Selama 100 tahun ini permukaan air laut meningkat sekitar 1 sampai 8 inci. Timbulnya banjir atau luapan air laut. Kemudian dampak berikutnya adalah adanya angin badai, baik yang intensitas maupun frekuensi mengalami peningkatan. Nah, itu ada badai yang bisa merusak rumah yang ada. Nah, dampak berikutnya adalah perubahan cuaca yang tidak menentu atau ekstrim, yang dapat menimbulkan masalah ekonomi dan juga kesehatan. Demikian tadi untuk materi pemanasan global. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Kepada Bu Irma, monggo saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Ibu Reni. Untuk selanjutnya kita adalah sesi tanya jawab kepada adik-adik atau peserta didik yang telah hadir. Silahkan bertanya atau mungkin ada materi yang belum dipahami, bisa disampaikan melalui chat ataupun bertanya langsung. Saya persilahkan. Bagaimana? Mungkin ada yang belum jelas atau adik-adik ada yang ketinggalan tentang materi, bisa langsung ditanya kepada Ibu Reni. Jangan, misalnya malu untuk bertanya langsung, bisa melalui chat. Kami persilahkan. Ini materinya sangat bagus ya, tentang pemanasan global dan disampaikan oleh Ibu Master. Silahkan. Atau ibu guru atau bapak-bapak yang hadir ingin bertanya, kami persilahkan juga. Kalau belum ada yang tanya, saya tambahkan lagi, Bu. Oh, silahkan Ibu. Mungkin nanti akan timbul pertanyaan. Jadi saat ini itu kita dalam kondisi pemanasan global atau global warming. Kalau kita lihat di
di daerah kita aja di Indonesia itu kita harusnya ada musim kemarau, ada musim hujan. Kalau yang dulu itu kan pada mana musim hujan, musim kemarau kita bisa menentukan di bulan Desember nanti itu adalah musim hujan. Tapi kenyataannya sekarang itu beda. Jadi waktunya sudah musim hujan, ternyata masih kemarau. Waktunya musim kemarau, tahu-taunya musim hujan. Nah, itu adalah akibat dari pemanasan global yang kita rasakan sendiri. Kita hari-hari kita suhu yang kita rasakan, suhu panas bumi itu semakin panas, semakin gerah. Jadi pemanfaatan kita sehari-hari ternyata penggunaan kita kan sekarang itu banyak sekali yang punya sepeda motor. Kalau dulu orang kan orang punya sepeda motor jarang. Nah, tapi sekarang punya sepeda motor, punya mobil itu hampir semua rata-rata sudah punya sepeda motor. Nah, bahan bakar yang digunakan itu adalah karbon monoksida yang bisa nantinya itu adalah merupakan gas rumah kaca yang nantinya dia akan ke atmosfer. Kemudian aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu juga itu adalah gas-gas rumah kaca. Jadi kita pakai semprot wangi-wangi, pakai hairspray itu yang biasa kita pakai hari-hari itu. Itu ternyata juga merupakan gas rumah kaca yang bisa mengakibatkan nanti efek rumah kaca sehingga mengakibatkan juga pemanasan global. Jadi pemanasan global itu sebenarnya juga disebabkan oleh aktivitas kita sendiri manusia. Selain yang dari alam, memang yang dari alam contohnya kan jadi ada kebakaran hutan gitu kan, secara alami ada gunung meletus itu kan memang alam. Jadi kita tidak bisa ini. Tetapi kita manusia juga berperan dalam terjadinya pemanasan global, aktivitas hari-hari yang kita lakukan. Ya, Ibu Reni Itu ada. Tambahnya mungkin. Bentar, Ibu Reni ada pertanyaan nih dari Invita. Pertanyaannya, naiknya suhu global, bagaimana bisa mengetahuinya? Apakah ada alat ukurnya? Seperti itu, Bu. Maksudnya, bagaimana bisa mengetahuinya naiknya suhu global? Apakah ada alatnya untuk mengukurnya? Seperti itu, Bu. Oke. Untuk naiknya suhu global. Nah, naiknya suhu global yang kita rasakan setiap hari itu bisa kita kita merasakan. Jadi untuk alat ukurnya apa gitu. Kalau alat ukur suhu biasa hari-hari kita kan bisa pakai termometer gitu. Kemudian untuk suhu global ini ya, jadi sama kita dengan pakai termometer pun itu kita bisa melihat peningkatan suhu bumi yang hari-hari kita. Ya, bagaimana Iin? Tadi sudah sampaikan caranya mengukurnya, bisa kita dengan termometer, bisa kita mengetahui naiknya suhu global. Kalau alatnya seperti termometer, seperti itu. Oke, katanya Bu. Sekarang lagi ada dari Eki Paresi. Dia bertanya, siapa penghasil emisi karbon dioksida paling besar, Ibu? Dia bertanya siapa yang penghasil emisi karbon dioksida paling besar. Oke.
penghasil emisi karbon dioksida terbesar itu siapa gitu. Iya. Jadi dari asap pabrik, asap kendaraan itu bisa itu adalah emisi yang paling besar ya. Jadi asap pabrik gitu. Jadi dari asap pabrik, dari asap kendaraan itu adalah merupakan emisi terbesar yang bisa menghasilkan nanti gas-gas rumah kaca yang nantinya itu akan menuju ke atmosfer. Jadi gas-gas rumah kaca itu nantinya akan menjadi satu. Jadi gas-gas rumah kaca itulah yang nantinya akan menjadi efek rumah kaca. Jadi gas-gasnya dari mana? Ya dari asap pabrik, ada kendaraan bermotor. Nah, itulah yang merupakan gas-gas rumah kaca. Ya, bagaimana Eki? Berarti bukan manusia itu ya? Pikir saya nama orang siapa? Rupanya dari Ibu Reni dijawab Iya. dari Ini asap pabrik. Dari asap pabrik, dari kegiatan. Kalau namanya siapa gitu. Kalau manusianya kan semua manusia beraktivitas gitu. Oh, iya. Jadi kita kalau namanya orang gitu, ya semua orang itu bisa menghasilkan gas rumah kaca dengan aktivitas yang dia lakukan, dengan naik sepeda motor, dengan merokok, itu bisa menghasilkan gas rumah kaca. Oke. Bagaimana Eki? Ada lagi? Silahkan. Yang ingin bertanya langsung boleh, kami persilahkan. Ayo, jangan malu-malu. Nanti nyesal kalau sudah ditutup. Oke, silahkan. Mungkin saya nambahkan lagi Bu, tadi kan untuk naiknya suhu global tadi Bu ya? Ya. Naiknya suhu global tadi kalau kita kan mengukurnya pakai termometer di kita itu. Tapi di geofisika di sana kan sudah memang ada alat-alat yang cukup besar gitu, cukup besar yang nantinya bisa mengukur suhu global yang ada di bumi, sehingga tadi mereka bisa mengukur suhunya. Jadi dari geofisika nanti dari adanya angin itu juga, jadi hygrometer, dengan hygrometer nanti adanya angin yang cukup besar gitu, itu juga bisa terukur di sana. Jadi memang sudah ada bagiannya. Jadi dari geofisika, dari klimatologinya nanti di sana ada memang alatnya enggak seperti kita yang termometer kecil gitu. Iya, Jadi iya. takutnya anak-anak nanti bayangkan, termometer kecil ternyata bisa mengukur suhu yang global gitu. Iya, benar ya Bu. Ini ada lagi Bu, pertanyaan dari Ibu Santi. Apakah tanaman dapat membantu membersihkan gas beracun? Seperti itu Bu. Saya ulangi, apakah tanaman dapat membantu membersihkan gas beracun itu? Oke. Jadi gini, apakah tanaman itu bisa mengurangi gas beracun? Ya, kalau siang hari. Pada siang hari tanaman itu akan mengeluarkan oksigen. Dan dia itu nanti akan mengalahkan yang karbon dioksida. Jadi dia membantu untuk mengurangi karbon dioksidanya. Tetapi kalau di malam hari itu tanaman itu akan mengeluarkan karbon dioksida.
Jadi kalau makanya kalau malam hari itu kalau biasa nanam meletakkan tanaman di dalam rumah. Kalau biasa meletakkan tanaman di dalam rumah itu tidak diperbolehkan karena dia akan juga menyerap oksigen. Dia butuh oksigen dan dia akan mengeluarkan karbon dioksida. Dia akan berebut dengan kita. Di malam hari pun di lingkungan luar semua tanaman akan mengeluarkan karbon dioksida. Sehingga kalau pada saat malam hari kenapa orang-orang itu jangan terlalu banyak keluar malam. Karena di situ memang banyaknya karbon dioksida, sehingga oksigen kita juga butuh oksigen, mereka butuh oksigen, sehingga kita akan berebut dengan mereka, sehingga kita bisa menyebabkan kita kadang-kadang juga sesak nafas. Jadi kalau kayak di taman kota gitu sekarang di kota-kota itu ada taman kota yang ditaruh di tengah jalan besar itu. Tujuannya nanti apa? Itu untuk mengurangi karbon dioksida, benar itu kalau pada siang hari itu tanaman itu akan membantu untuk mengurangi karbon dioksida karena dia mengeluarkan oksigen. Tapi hanya siang hari, kalau malam hari dia juga mengeluarkan karbon dioksida. Gitu, Ibu. Ya. Bagaimana Ibu Santi? Dikatakan Ibu. Oh ya, dijawab. Pantas ya Bu, saya pernah olahraga malam terasa sesak. Jadi Ibu itu pernah olahraga malam, tapi rupanya sesak. Ya mungkin Bu. Satu lagi Bu, ini Bu Reni, saya dengar ada tumbuhan yang bisa menghisap racun ya, nggak salah, atau asap-asap bisa kita letakkan itu langsung ke dalam rumah atau bagaimana? Itu yang itu bisa, itu sama juga Bu, untuk siang hari. Ya, jadi jangan malam hari. Tumbuhan-tumbuhan itu pun dia bisa menyerap racun, tapi pada saat malam hari dia juga butuh oksigen. Dia akan mengeluarkan karbon dioksida. Oh iya. Jadi tanaman kayak apa? Kalau di Jember itu kayak pedang-pedangan gitu. Iya. Nggak tahu tanaman apa namanya pedang-pedangan itu katanya itu bisa menyerap racun. Iya, itu pada siang hari. Jadi kalau malam hari meskipun itu jangan ditaruh di dalam rumah. Mending ditaruh di luar rumah. Iya, oke Bu, terima kasih. Bu Santi juga matur nuwun katanya Ibu. Terima kasih banyak. Sami-sami. Ya, siapa lagi adik-adik, ibu-ibu, kami persilahkan. Sangat menarik materi hari ini. Bu. Ya Bu. Ini dulu itu pernah gini, ada malam-malam itu tahu-tahu itu orang itu pingsan di bawah pohon gitu ya. Itu kan kadang-kadang persepsinya orang juga ini, oh ini di pohon ini ada sesuatu gitu. Ya, padahal betul. itu di pohon itu bukannya sesuatunya itu adalah karbon dioksida. Pada saat malam hari tumbuhan itu banyak mengeluarkan karbon dioksida, dia butuh oksigen. Sedangkan kita sendiri juga kita mengeluarkan karbon dioksida, kita juga butuh oksigen, sehingga kita berebut dengan tanaman itu, sehingga kita sesak tahu-tahu pingsan di bawah pohon gitu. Oh, seperti itu. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Selamat datang yang baru bergabung.
Kami Ada lagi yang persilakan. mau tanya, Bu? Bagaimana Ibu Reni? Monggo kalau ada pertanyaan. Belum ada lagi nih. Oh, belum ada. Iya. Jadi gini, kalau tadi aktivitas kita gitu, aktivitas kita juga bisa ternyata bisa menyebabkan pemanasan global juga. Jadi kita juga berperan dengan terjadinya pemanasan global gitu, efek rumah kaca gitu. Jadi yang harus kita lakukan sekarang kita juga harus memang mengurangi gitu ya, mengurangi aktivitas kita. Nah, sekarang ini pada era pandemi corona gitu, kita ada COVID-19, corona disease 19. Oke. Dengan adanya corona ini kan banyak sekali yang lockdown gitu, banyak lockdown sehingga banyak mengurangi aktivitas manusia dan kendaraan bermotor. Itu juga ternyata juga akan berimbas pada juga pemanasan global dengan efek rumah kaca. Setidaknya mengurangi gas-gas rumah kaca yang nantinya akan menuju ke atmosfer ya. Lalu adakah yang mau tanya lagi? Bagaimana adik-adik, ibu-ibu, bapak? Mungkin masih ada yang belum paham, atau mungkin sudah paham semua tentang pemanasan global. Ibu, tolong jangan lupa absennya ya. Absen tolong diisi. Nah, pada pemanasan global ini untuk air laut kan juga meningkat. Kalau suhu air lautnya juga meningkat, juga nanti akan mengakibatkan gelombang yang cukup besar. Gelombang yang cukup besar itu juga akan mempengaruhi pada nelayan gitu. Jadi nelayan yang biasanya cari ikan gitu, biasanya kalau sudah angin besar, gelombangnya besar itu mereka kan juga tidak berani gitu. Jadi efeknya imbasnya itu memang ke manusia kembali. Ya, jadi aktivitas manusia yang mengakibatkan gas-gas rumah kaca, kemudian mengakibatkan efek rumah kaca. Jadi gas rumah kaca tadi yang biasa kita dari aktivitas kita sehari-hari itu akan menuju ke atmosfer. Nah, di atmosfer gas-gas rumah kaca itu akan berkumpul. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi kaca itu. Jadi menjadi kaca yang menyelubungi bumi sehingga kita seolah-olah ada di dalam kaca gitu. Jadi kacanya dari mana? Kacanya itu adalah dari gas-gas rumah kaca itu. Ya, jadi gas-gas rumah kaca itu karena dari sinar matahari tadi, sinar matahari dia akan memantul ke bumi, sebagian akan diserap, sebagian akan dipantulkan. Nah, ketika dipantulkan seharusnya dia diserap, tetapi karena ada efek rumah kaca tadi, ada gas-gas rumah kaca tadi, jadi dia akan terpental kembali ke bumi. Jadi sinar infrarednya jadi dari matahari ke bumi, kembali lagi ke atmosfer. Dari atmosfer ini dipantulkan kembali ke bumi sehingga suhu bumi akan semakin meningkat. Jadi suhu bumi akan semakin panas. Jadi yang kita rasakan suhu hari-hari juga semakin panas. Nah, itulah yang dinamakan dengan efek rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global. Oke. Ya.
Ada lagi Bu-ibu, adik-adik? Bagaimana Ibu Reni? Monggo Bu, ditunggu Bu. Tunggu ya. Ya, mungkin ada yang mau tanya. Ini masih ada waktu, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Iya. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng. Karena sekarang ada COVID-19, kita juga tidak boleh keluar rumah. Jadi kita standby di rumah, kita belajar bareng-bareng dari rumah. Jadi ya, nah ini contohnya ada aktivitas pabrik, kemudian ada kebakaran hutan, kemudian ini asap-asap kendaraan, ya. Nah, ini ada tadi juga ada asap pabrik. Nah, sumber-sumber gas tadi diklarifikasikan. Di sini ada sumber tetap, ada sumber tidak tetap, ada sumber yang campuran. Yang tetap itu ada pabrik, asap pabrik, kemudian ada pembakaran sampah, kebakaran hutan, kemudian ada yang tidak tetap itu ada dari kendaraan bermotor, ada juga dari rokok. Nah, yang ada lagi nih sumber campuran, contohnya di bandara, ada di pelabuhan, ada kawasan industri. Nah, itu merupakan sumber campuran. Nah, ini gambarannya. Jadi ya ini ada gambar rumah. Nah, gambar rumahnya ini, nah buminya ada di dalamnya. Nah, di rumah inilah yang rumah kaca yang disebabkan oleh gas rumah kaca, ya, yang nanti bisa mengakibatkan pemanasan global. Nah, ini ada kebakaran, kemudian ada di CFC, freon. Ya, jadi freon itu dari semprotan itu, kemudian ada di kulkas kita juga ada freon, ada kemudian di AC yang ada di ruangan itu juga ada freonnya, ada CFC-nya yang bisa mengakibatkan gas rumah kaca. Nah, ini tadi yang menyebabkan pemanasan global. Ada gas rumah kaca tadi, terutama adalah karbon dioksida. Ya, yang ada aktivitas alam, ada aktivitas manusia. Nah, ini aktivitas alamnya, contohnya ada tsunami gitu ya, itu ada. Nah, ini ada tsunami besar. Kemudian ada kebakaran hutan. Nah, ini aktivitas manusianya ada asap pabrik. Nah, ini dampaknya ada beruang kutub yang harusnya dia ditinggal di tempat salju-salju.
saljunya pada mencair karena suhu buminya meningkat. Nah, kasihan ini, ruang kutubnya tidak dapat tempat tinggal. Nah, ini timbulnya banjir, luapan air laut karena tadi akibat es mencair sehingga air laut akan meningkat yang bisa mengakibatkan banjir rob atau luapan air laut. Nah, ini kemudian bisa mengakibatkan badai yang sangat besar. Ya, ini ada contohnya itu. Jadi ada badai besar sehingga rumah-rumah pada habis sudah tergulung oleh badai. Jadi perubahan cuacanya itu ekstrim, jadi tidak bisa ditentukan. Yang tadi ada perubahan iklim di Indonesia pun tadi ada musim kemarau, musim hujan yang tidak tepat waktu. Kemudian di Arab Saudi itu yang suhu tinggi ternyata ada hujan es. Jadi itu pemanasan global ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia, di seluruh permukaan bumi itu akan merasakan dampak dari pemanasan global. Jadi jangan membayangkan pemanasan global atau efek rumah kaca ini hanya terjadi di Indonesia. Tetapi efek rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global itu terjadi di seluruh permukaan bumi. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Ya, silakan. Siapa yang ingin bertanya lagi atau yang masih belum paham? Ini siswanya sudah pada pinter, alhamdulillah. Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, saya senang itu kalau ngajar. Meskitu siswanya sudah pinter-pinter. Ya, ada waktu 10 menit, adakah yang mungkin ditanyakan? Di chat sudah tidak ada yang tanya, Bu? Sudah nggak ada lagi, Bu. Tidak ada lagi. Iya. Kalau sudah tidak ada, saya buat kesimpulan, Ibu. Boleh, silakan Ibu, simpulkan. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya pemanasan global itu diakibatkan oleh efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu disebabkan oleh gas rumah kaca. Yang itu adalah dari aktivitas, bisa aktivitas alam, juga aktivitas manusia. Nah, pesan saya, jadi untuk mengurangi adanya pemanasan global, jadi kurangi pemakaian zat-zat yang bisa menghasilkan gas rumah kaca. Oke, jadi di era sekarang COVID-19, pesan saya juga pada adik-adik tetap standby di rumah, tetap belajar
di rumah, meskipun kita tidak bisa tatap muka, tetapi kita masih tetap bisa belajar. Kita manfaatkan teknologi yang ada, tetap belajar, tetap stay di rumah. Jadi untuk keselamatan kita bersama, kita ikuti anjuran pemerintah tetap stay di rumah agar tidak terpapar oleh virus corona. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Irma dari SMP 2 Waila, dan juga Bapak Instruktur kita, Bapak Sri Wahono yang sudah memberi kesempatan saya untuk belajar bareng-bareng bersama Bapak Ibu dan juga adik-adik se-Nusantara. Dan saya sampaikan terima kasih, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Monggo Bu Irma. Ya, terima kasih Bu Reni. Demikianlah tadi hasil pemaparan materi tentang pemanasan global yang telah disampaikan Ibu Reni Hapsah, yaitu materi yang sangat bagus dan gurunya yang menyampaikan juga sangat hebat. Kami di sini atau saya sebagai moderator juga presenter memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau candaan yang kurang berkenan pada ibu, bapak, atau adik-adik peserta. Ini kami mohon maaf. Dan selanjutnya saya sebagai moderator mohon diri, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.